Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfred Pia Kaliaga. Di sini kita akan menjelaskan tentang suatu bab, yaitu bab 3 tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini akan kita angkat sebuah topik, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial dan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai dua pembahasan ya. Yang pertama mengidentifikasi informasi dalam teks editorial dan yang kedua menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, tapi sebelumnya apa sih tujuan pembelajaran dibentuknya pembelajaran tersebut? Yaitu, nah diharapkan setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi baik pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Nah, tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan mengidentifikasi informasi dalam teks editorial? Nah, identifikasi dalam KBBI daring diartikan dengan tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dalam hal ini, mengidentifikasi teks editorial berarti mengenali tanda diri dari teks editorial tersebut. Nah, lantas apa yang kita pelajari tentang mengidentifikasi di sini? Nah, di sini teman-teman kita mempelajari 3 pokok bahan pelajaran. Yang pertama, kita mengidentifikasi pernyataan pendapat. Yang kedua, kita mengidentifikasi alternatif solusi. Yang ketiga, kita identifikasi simpulan dalam teks editorial. Yang pertama tadi yang sudah kita sebut ya, yaitu identifikasi pernyataan pendapat. Ini merupakan buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal sesuai dengan pernyataan pendapat. Dalam teks editorial, pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas, biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Nah, yang kedua, identifikasi alternatif solusi. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens, untuk mencari jalan keluar dan titik terang dari masalah yang dihadapi penulis mengenai editorial yang ditulisnya. Nah, lantas yang ketiga, mengidentifikasi simpulan dalam teks editorial. Nah, simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dapat dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Kesimpulan adalah suatu prosesi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis, ide, pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Nah, jadi itu teman-teman merupakan salah satu topik kita ya, yang pertama dari pembahasan pertama. Nah, sekarang kita menginjak ke pembahasan yang kedua, yang di sini kita akan membahas tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Pada penjelasan sebelumnya, kita semua, kamu sudah mengetahui bahwa teks editorial adalah teks yang membahas permasalahan yang terjadi atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Artinya, penulis teks editorial akan memulainya dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertanian, lahan,
hutan laut, dan sebagainya, baik di level nasional maupun global. Peristiwa-peristiwa itu kemudian diklasifikasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keterjadiannya, aktualis, kelua keluar biasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Jika ukuran-ukuran tersebut sudah terpenuhi, editorial dapat dibuat oleh redaktur. Nah, wih, adapun suatu tujuan yang dibuat tentang pembelajaran tersebut. Nah, setelah kegiatan pembelajaran dua ini diharapkan kalian mampu menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Di sini kita akan bahas tentang langkah-langkah menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial itu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan naskah yang ingin dibaca. Nah, tentu ya teman-teman, kita harus menggunakan atau mempersiapkannya lebih dari awal. Nanti apabila kita menyiapkannya belakangan, nanti itu akan mengganggu tentang eh, jalannya sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, kita lantas membaca naskah berkali-kali, minimal 2 kali, agar teman-temanku sekalian tidak keliru atau tidak kaku saat membacanya. Nah, yang ketiga, berilah tanda menggunakan stabilo pada bagian yang dianggap itu penting. Artinya, jika kita membaca sesuatu itu, kita melakukan atau membuat sesuatu yang kita tandai bahwa sesuatu itu penting buat kita atau sesuatu yang ada kaitan atau hubungannya dengan pembahasan kita yang agak susah kita terangkan. Jadi kita harus menggunakan stabilo pada teks tersebut. Nah, yang selanjutnya, jangan lupa untuk mencatat ide pokok pada setiap paragraf dan yang terakhir. Artinya, jadi teman-teman itu perlu mencatat ide pokok karena ide pokok itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penjelasan. Yang terakhir, disarankan untuk membaca kembali naskah dan membuat kesimpulan agar suatu pembahasan yang kita sampaikan itu tidak keliru dan tidak ada sesuatu yang salah atau membuat halangan saat kita mengumpulkan sesuatu yang kita atau misalnya kita sampaikan dengan tugas agar tidak ada kekeliruan. Ini di sini adalah merupakan langkah-langkah menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Nah, selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah mengidentifikasikan informasi ke dalam teks editorial. Yang pertama, kenali sikap atau pandangan media. Lantas, kita eh, harus mengenali dulu sikap atau pandangan media. Karena kita tidak boleh mengasal buat atau mengasal kritiknya. Itu sangat tidak boleh. Yang kedua, kenali tanggapan, sindiran atau kritikan dari media. Kita ini sangat penting ya buat kita agar tidak ada kesalahpahaman atau terjadinya kesalah kesalahan penafsiran. Nah, selanjutnya ada kenali simpulan yang menegaskan isi teks. Kita harus camkan bahwa apa yang menjadi simpulan itu harus kita kenali baik-baik. Yang selanjutnya itu kita harus kenali tanggapan dari media tentang permasalahan berupa saran atau rekomendasi. Itu sama dengan simpulannya teman-teman. Kita harus mengidentifikasikannya atau membuatnya dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau salah baca atau salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.